구경이 아니라니까. 야 주제, 이 새끼 얘기하는 게 뭔 개소리야. 이 구경이. Halo para seto-seto, gimana? Udah pernah membuli teman sekelas? Atau para seto-seto yang dibully? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan film drama Korea, film yang bikin kita bernostalgia saat masa SMA, tentang pembulian. Mungkin para seto-seto pernah jadi pembuli atau jadi target pembulian. Film Werichis ini telah rilis di tahun 2018, disutradarai Kim Baek-jeon, diperankan Lee Won-gyun, Park Ge-young, Lee Yi-kung, serta para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jadi, jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan dua siswa yang suka membuli. Mereka bernama Yeongu dan Yanghu. Terlihat Yeongu sedang mengambil minuman, lalu mereka meminumnya. Tiba-tiba minuman mereka diracuni. Untungnya Yanghu memuntahkan minuman itu, tapi Yeongu harus dirawat ke rumah sakit dan film Werichis dimulai. Besoknya, seorang detektif bernama Kang datang ke lokasi kejadian untuk menyelidiki kasus ini. Kemudian terlihat Jaeyong merupakan korban pembulian yang dilakukan oleh Yanghu dan Yeongu. Terlihat Yanghu masih selamat dari peristiwa tadi karena dia memuntahkan minuman itu. Di sekolah, Jaeyong memiliki teman bernama Sengwoo. Dia juga sering dibully oleh Yeongu dan Yanghu. Saat ini, Yanghu mengirim pesan ke Jaeyong untuk membelikannya makanan di kantin. Karena takut, dia pun menuruti permintaan Yanghu. Saat berjalan ke kantin, Jaeyong bertemu dengan detektif Kang yang sedang menyelidiki kasus keracunan siswa kemarin. Berdasarkan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap Sengwoo, teman dekat Jaeyong. Dia adalah tersangka kasus pembunuhan kemarin. Sengwoo memberikan racun ke dalam minuman Yanghu dan Yeongu di pagi hari ketika semua siswa sekolah belum datang. Setelah itu, Jaeyong berlari untuk memberikan makanan roti yang diminta Yanghu. Bukannya berterima kasih, Yanghu malah melakukan pembulian dengan alasan roti yang diberikan sudah dingin. Scene berpindah di sebuah kafe saat malam hari. Terlihat karyawan cantik bernama Jerry. Dia adalah pacarnya Jaeyong. Ia sering mampir ke kafe untuk menemui pacarnya di malam hari. Keesokan harinya, saat pulang dari tempat les, Jaeyong tiba-tiba dihadang Yanghu dan temannya. Yanghu menyuruh Jaeyong untuk menyelidiki wanita cantik bernama Bokyung.
Yang Hu nampaknya sangat menyukai wanita itu. Yang Hu tahu kalau Baekhyun juga les di tempat yang sama dengan Jaeyong. Sekilas Baekhyun ini nampak mirip dengan pacar Jaeyong, yakni Jerry. Lalu Yang Hu memerintahkan Jaeyong untuk mencari tempat tinggal Baekhyun dengan cara mengikutinya, karena takut Jaeyong menuruti perintah Yang Hu. Misi pun dimulai. Jaeyong mulai mengikuti Baekhyun saat perjalanan pulang ke rumahnya, namun dia gagal karena Baekhyun menghilang sesaat memasuki gang perumahan. Yang Hu yang mengetahui Jaeyong gagal mengikuti Baekhyun, dia sangat marah dan menghajar Jaeyong. Di situ Jaeyong meminta Yang Hu agar berhenti menghajarnya. Dia berjanji akan mendapatkan alamat tinggal Baekhyun. Lalu Jaeyong mengikuti Baekhyun lagi dan berhasil mendapatkan alamat tinggalnya. Sepulang dari sana, Jaeyong melewati kafe tempat pacarnya bekerja. Dari kejauhan, Jaeyong memandang wajah pacarnya. Dia mulai menyadari kalau pacarnya sangat mirip dengan Baekhyun. Lalu Jaeyong memberitahukan alamat tinggal Baekhyun ke Yang Hu melalui pesan foto. Namun Yang Hu tidak percaya begitu saja. Dia malah meminta Jaeyong untuk mengambil celana dalam Baekhyun. Keesokan harinya, Jaeyong sudah berada di depan rumah Baekhyun. Dia mencoba masuk melalui pintu garasi mobil yang sedikit terbuka. Lalu dia masuk ke kamar Baekhyun untuk mencari celana dalam Baekhyun. Namun aksinya gagal karena pemilik rumah sudah pulang. Dia langsung meninggalkan rumah itu dengan terburu-buru. Jaeyong yang takut dibully karena gagal mendapatkan celana dalam Baekhyun, dia berencana memperkenalkan Yeri pacarnya agar tidak dimarahi. Dengan satu syarat, dia meminta Yang Hu tidak membulinya lagi. Jaeyong tidak mengetahui kalau keputusannya ini adalah awal malapetaka dari kehidupan Yeri dan hubungan mereka. Dan di malam hari, Jaeyong mendatangi rumah Yeri yang tinggal sendirian. Lalu dia mengizinkan pacarnya masuk. Setelah masuk, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata itu adalah Yang Hu. Di situ mereka pesta kecil-kecilan karena Jaeyong sedang berulang tahun malam ini. Yang Hu membuat rencana bermain agar Yeri mabuk. 가위바위보! 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 Setelah Yeri sudah mabuk, Yang Hu mulai merencanakan aksinya. Dia mengusir Jaeyong dengan bantuan temannya agar dia bisa leluasa memperkosa Yeri. Jaeyong sama sekali tidak terpikirkan akan hal ini. Ia cuma hanya memperkenalkan Yang Hu dengan pacarnya saja. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Besok paginya, Jaeyong pergi ke kafe untuk melihat kondisi pacarnya. Dia melihat pacarnya seperti memendam kesedihan dan trauma yang mendalam. Yeri terlihat menahan rasa sakit yang kemarin. Tanpa sengaja, Yeri melihat Jaeyong yang berdiri di luar. Dia langsung meluapkan kekecewaannya dengan menangis histeris. Dan Jaeyong hanya bisa menyesali atas perbuatannya kemarin. Beberapa waktu kemudian, Detektif Kang mendapatkan laporan dari orang tua Yeri kalau Yeri telah menghilang. Lalu, Detektif Kang mulai menyelidiki dengan menanyakan ke Jaeyong, karena dia orang yang paling dekat dengan
Yeri. Setelah bertanya, detektif Kang memberikan kartu namanya ke Jae-yong agar dia bisa menghubunginya kalau dia mengetahui keberadaan Yeri. Di malam hari, Yang Hu mengajak Jae-yong untuk bertemu. Dia ingin memberikan kejutan kepada Jae-yong. Ternyata kejutan itu adalah video pemerkosaannya terhadap Yeri. Sontak perasaannya menjadi hancur. Jae-yong merasa tindakan Yang Hu sudah keterlaluan. Dia mulai bangkit dan akan membalas perbuatan Yang Hu. Besok paginya, Jae-yong mulai beraksi mengambil HP Yang Hu dan mengirim video pemerkosaan itu ke detektif Kang. Scene berpindah di sebuah restoran. Di situ, Jae-yong bertemu dengan Yeon-gu yang selamat dari minuman racun di awal film tadi. Ternyata Yeon-gu ini juga menyukai Bok-yoon. Di situ Jae-yong mengatakan ke Yeon-gu kalau Yang Hu ada di video itu adalah Bok-yoon. Jae-yong sengaja memanasi agar Yeon-gu membuat perhitungan dengan Yang Hu. Yeon-gu yang melihat video itu, dia sangat marah kepada Yang Hu. 일반 예전의 모습으로 돌아가야지. Lalu Jae-yong menelpon detektif Kang agar menemuinya di pinggir pantai. Mengetahui video itu sudah tersebar, Yang Hu sangat marah kepada Jae-yong. Dia segera menemui Jae-yong untuk menghajarnya. Belum sempat menghajar Jae-yong, tiba-tiba 형규야, 내 말 좀 들어봐, 내 말 좀 들어봐봐. 야, 내 보경이한테 중국까지 있는데 그걸 치네. 어? 내 따먹어? 어? 나한테 Yeon-gu datang dan menghajar Yang Hu karena dia mengira telah merebut Bok-yoon. Yeon-gu menyeret dan menghajar Yang Hu habis-habisan. Melihat kesempatan ini, Jae-yong melakukan balas dendamnya kepada mereka. Jae-yong mengeluarkan pisau dan akan menghabisi mereka semua. Dia langsung menusuk Yeon-gu berkali-kali, namun dia diselamatkan oleh asisten detektif Kang yang tiba-tiba datang. Lalu Yang Hu yang melihat ini, dia langsung bergegas pergi dari tempat itu. Namun Jae-yong mengejarnya dan berhasil membuatnya terpojok. Di sini Jae-yong akan menghabisinya. Namun karena dia tidak tega, dia memilih untuk memasukkannya ke penjara. Di saat dia berjalan dengan keadaan yang lemas, dia menghayal Yeri yang berdiri di hadapannya. Namun tiba-tiba Jae-yong dipukul dari belakang oleh teman Yeon-hu. Dia pun tersungkur dengan luka parah di kepalanya. Tak lama kemudian datang detektif Kang untuk menyelamatkannya. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. 여기 빨리! Scene diakhiri dengan memperlihatkan Jae-yong yang terbaring di rumah sakit. Dan film Very Cheese selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran, jangan pernah melibatkan orang terdekat kita dalam masalah, karena masalah cepat diselesaikan, tapi penyesalan akan selamanya kita rasakan. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.